Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Hartati, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya diberi kesempatan untuk membuat mind mapping mengenai akuntabilitas. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut. Ini adalah mind mapping yang sudah saya buat, akuntabilitas. Definisi dari akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, aspek-aspek dari akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan user yang lebih luas, termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan di lingkungan pemerintah itu sendiri, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Mekanisme akuntabilitas. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. 2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. 4. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. 5. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu 1. Akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. 3. Akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerja sama kelompok. 4. Akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. 5.
Akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah 1. Perencanaan yang strategis, 2. Kontrak kinerja, 3. Laporan kinerja. Prinsip lingkungan kerja yang akuntabel. 1. Kepemimpinan, 2. Transparansi, 3. Integritas, 4. Tanggung jawab, 5. Keadilan, 6. Kepercayaan, 7. Keseimbangan, 8. Kejelasan, 9. Konsistensi. Untuk penerapan akuntabilitas di tempat kerja saya di rumah sakit sebagai dokter adalah: yang pertama, tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai dokter. 2. Tanggung jawab mengisi rekam medis pasien. 3. Jujur dalam menyampaikan diagnosa kepada pasien. 4. Transparan kepada pasien dalam pemberian informasi mengenai penyakit yang diderita pasien. 5. Konsisten dalam diagnosa dan pemberian terapi kepada pasien dan tidak terpengaruh siapapun sesuai hasil pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Hartanti. Tadi kita sudah membahas tentang mind mapping mengenai akuntabilitas. Sekarang kita akan membahas mind mapping mengenai anti korupsi. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Ini adalah mind mapping yang sudah saya buat, anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Bentuk tindak pidana korupsi yang pertama, kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Faktor penyebab korupsi ada faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Jack Bolange, faktor penyebab korupsi yang pertama, greed, keserakahan, 2. Opportunities, kesempatan, 3. Needs, adanya kebutuhan, 4. Exposure atau adanya pengungkapan. Dampak korupsi bagi masyarakat yaitu pelayanan publik dan jasa yang makin mahal, pengentasan kemiskinan yang lamban, akses yang makin terbatas untuk masyarakat miskin, angka kriminalitas yang meningkat, demoralisasi, masyarakat yang tidak punya rasa percaya pada pemerintah, makin individual dan mementingkan diri sendiri. Nilai dasar anti korupsi ada 9. 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, 3. Kemandirian, 4. Kedisiplinan, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Kesederhanaan, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Untuk membangun sikap anti korupsi bisa dilakukan dengan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional, memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga mampu mengendalikan diri. Bersama rekan dan teman, hendaknya saling menjaga dan membimbing. Penerapan anti korupsi di tempat kerja bisa dilakukan dengan 1. Jujur dalam menyampaikan diagnosa penyakit kepada pasien. 2. Tidak melakukan pungli atau biaya tambahan yang tidak sesuai terhadap pasien. 3. Disiplin waktu dan tidak terlambat saat bekerja. Sekian penjelasan saya mengenai mind mapping akuntabilitas dan anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.